Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahur Rohman, NIM G1B11947 dari Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nutrisi enteral dan nutrisi parenteral untuk memenuhi tugas Skillab Blok Perawatan Medikal Bedah 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurse Andika Sulistiawan SKPK. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita masuk materi nutrisi enteral. Definisinya, nutrisi enteral adalah nutrisi yang diberikan pada pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui rute oral. Formula nutrisi diberikan kepada pasien melalui tub ke dalam lambung atau gastric tube, dan nasogastric tube atau NGT, atau jejunum, dapat secara manual maupun dengan bantuan pompa mesin. Rute pemberian nutrisi secara enteral diantaranya melalui nasogastrik, transpilorik, dan percutaneous. Selanjutnya, adapun tujuan dari pemberian nutrisi enteral yaitu secara enteral adalah untuk memberikan asupan nutrisi yang adekuat pada pasien yang belum mampu menelan atau absorpsi fungsi nutrisinya terganggu. Pemberian nutrisi secara enteral juga berperan menunjang pasien sebagai respons selama mengalami keradangan trauma, proses infeksi pada sakit kritis dalam waktu yang lama. Untuk kontraindikasinya, kontraindikasi pemberian nutrisi secara enteral diantaranya yang pertama ada keadaan di mana saluran cerna tidak berjalan sesuai semestinya. Yang kedua, kelainan anatomi saluran cerna. Yang ketiga ada iskemia saluran cerna. Yang keempat ada peritonitis berat. Yang kelima ada obstruksi saluran cerna. Lalu yang keenam ada ileosterilitik. Ketujuh ada perdarahan gastrointestinal. Lalu yang kedelapan ada muntah berat. Untuk hambatannya, yang pertama adalah gagalnya pengosongan lambung, yang kedua aspirasi dari isi lambung, lalu yang ketiga ada sinusitis, yang keempat esofagitis, dan yang kelima salah meletakkan pipa. Lalu untuk jenis-jenisnya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan kandungan zat gizinya. Yang pertama ada polimerik, yaitu osmolalitasnya kurang dari 30 molalitas per liter. Murah, formula diet biasa. Berat molekul besar, mengandung protein utuh untuk pasien dengan sistem GIT yang normal atau hampir normal. Lalu yang kedua ada oligomerik, yaitu berisi simpel karbohidrat, trigliserida, dan asam amino. Lalu untuk yang ketiga ada modular. Modular itu single atau multiple nutrien, bisa kombinasi poli atau oligomerik. Lalu jenis berdasarkan pembuatannya, yang pertama ada makanan cair formula rumah sakit Blenderized. Osmolalitas adalah ukuran yang dipakai untuk mengukur kemampuan larutan dalam menahan air atau menarik air lewat membran semi-permeable. Akibat dari makanan yang mempunyai osmolalitas tinggi diberikan cepat akan dapat menarik cairan ke dalam usus menyebabkan kram, nauseous, dan vomitus dan diare. Kelebihan formula RS adalah murah dan enak, tetapi osmolalitasnya berubah-ubah dan mudah terkontaminasi. Lalu yang kedua ada makanan cair rumah sakit formula standar. Ini dibuat dari campuran tepung, susu, telur, gula, dan minyak atau TSDG. Formula rumah sakit ini biasa dipergunakan untuk makanan per sonde. Makanan cair ini mudah dibuat, mudah pemberiannya, dan sedikit mengandung serat. Biasanya mempunyai kepekatan 1 kilokalori per cc. Lalu yang ketiga ada makanan cair rumah sakit formula blender. Makanan cair ini terbuat dari campuran berbagai makanan seperti jus buah, lauk pauk, kacang hijau, dan lain-lain yang kemudian di blender dapat diberikan melalui oral maupun sonde. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu makanan cair formula komersial atau buatan pabrik. Yang pertama ada polimerik untuk pasien dengan fungsi gastrointestinal normal atau hampir normal, contohnya parenteral dan resubin. Lalu yang kedua ada pradigesti.
Ini diet dibuat dengan formula khusus dalam bentuk susu elemental. Diet mengandung asam amino atau peptida dan lemak medium chain triglycerida atau MCT yang langsung diserap oleh usus, contohnya peptid 2000 dan lain-lain. Digunakan untuk pasien dengan gangguan fungsi saluran pencernaan. Lalu yang ketiga ada diet enteral khusus, misalnya formula untuk sirosis, contohnya aminoleban, volkamin, dan lain-lain. Diabetes, contohnya diabetasol. Lalu yang keempat ada diet enteral tinggi serat, contohnya Indovita. Formula komersial tidak mudah terkontaminasi, konsistensi dan osmolalitasnya tetap, tetapi rasa tidak enak dan mahal. Lalu untuk SOP-nya, yang pertama kita persiapkan tempat dan alat. Yang pertama ada handscoon, yang kedua ada squid dengan ukuran 20-50 cc, yang ketiga ada bengkok, keempat ada stetoskop, kelima ada strip indikator pH atau kertas lakmus jika diperlukan, keenam formula makanan selang yang diresepkan, ketujuh makanan cair sesuai dengan kebutuhan dalam tempatnya dengan ketentuan suhu makanan harus hangat sesuai suhu tubuh. Lalu kedelapan ada air matang atau hangat. Lalu yang kesembilan, bila ada obat yang harus diberikan, dihaluskan terlebih dahulu dan dicampurkan dalam makanan atau air, diberikan terakhir. Untuk persiapan pasien, yang pertama informasikan kepada anak dan keluarga tentang tindakan yang akan diberikan. Yang kedua, jaga privasi klien. Untuk yang selanjutnya, persiapan perawat. Yang pertama, sebelum dan sesudah melaksanakan tindakan, perawat diharuskan melakukan cuci tangan. Lalu yang kedua, persiapkan peralatan yang akan digunakan. Untuk prosedur pelaksanaannya, yang pertama menerangkan prosedur pada klien. Yang kedua, mencuci tangan dan memasang sarung tangan atau handscoon. Yang ketiga, klien tetap dalam posisi semi-flower, tinggi atau dengan kepala tempat tidur ditinggikan 30 derajat atau lebih selama 30 menit setelah memberikan makanan melalui selang. Lalu yang keempat, cek ketepatan selang di lambung dengan cara yang pertama, buka klem NGT atau klem squid NGT dan masukkan selang ke dalam gelas berisi air. Posisi tepat jika tidak ada gelombang udara. Lalu kedua, buka klem dan lakukan penghisapan atau aspirasi cairan lambung dengan menggunakan squid NGT. Cek cairan lambung dengan menggunakan strip indikator pH. Posisi tepat jika pH kurang dari 6. Yang ketiga, buka klem dan cek dengan menggunakan stetoskop. Masukkan 30 cc udara dalam squid NGT dan masukkan ke dalam lambung dengan gerakan cepat. Posisi tepat jika terdengar suara yang dimasukkan, seperti gelembung udara yang pecah. Lalu yang kelima, setelah yakin bahwa selang NGT selama pengisian makanan cair ke dalam squid. Untuk yang keenam, melalui corong, masukkan air matang atau air sekurang-kurangnya 15 cc. Pada tahap permulaan, corong dimiringkan dan tuangkan makanan melalui pinggirnya. Setelah penuh, corong ditegakkan kembali. Yang ketujuh, klem dibuka perlahan-lahan. Selanjutnya, alirkan makanan cair dengan perlahan, atur kecepatan dengan cara meninggikan speed. Jika klien merasa tidak nyaman dengan lambungnya, klem selang NGT beberapa menit. Lalu yang kesembilan, jika makanan cair akan habis, isi kembali, jangan biarkan udara masuk ke lambung. Ke-10, bila klien harus minum obat, selang dibilas dengan air masak, kemudian pangkal selang segera diklem. 11, rapikan klien, peralatan dibereskan dan dikembalikan ke tempat semula. Ke-12, mendokumentasikan prosedur. Catat jumlah dan jenis makanan, pastikan letak selang, patensi selang, respons klien terhadap makanan, dan adanya efek merugikan. Lalu yang terakhir ada cuci tangan. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu nutrisi parenteral. Definisi dari nutrisi parenteral adalah suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Para peneliti sebelumnya menggunakan istilah hiperalimentasi sebagai pengganti pemberian makanan melalui intravena, dan akhirnya diganti dengan istilah yang lebih tepat, yaitu nutrisi parenteral total. Namun demikian, secara umum dipakai istilah nutrisi parenteral untuk menggambarkan suatu pemberian makanan melalui pembuluh darah. Nutrisi parenteral total atau TPN diberikan pada penderita dengan gangguan proses penelan, gangguan pencernaan, dan absorpsi. Adapun tujuannya,
yaitu pemberian nutrisi parenteral adalah menyediakan nutrisi bagi tubuh melalui intravena karena tidak memungkinkannya saluran cerna untuk melakukan proses pencernaan makanan. Untuk dasar pemberiannya, pemberian nutrisi parenteral secara rutin tidak direkomendasikan pada kondisi-kondisi klinis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasien-pasien kanker yang sedang menjalankan terapi radiasi dan kemoterapi. Yang kedua, ada pasien-pasien preoperatif yang bukan malnutrisi berat. Lalu yang ketiga, ada pankreatitis akut ringan. Yang keempat, kolitis akut. Yang kelima, ada AIDS. Keenam, penyakit paru yang mengalami eksaserbasi. Lalu yang ketujuh ada luka bakar. Dan kedelapan, penyakit-penyakit berat stadium akhir atau end-stage illness. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu 2 jam pasca bedah atau trauma gagal napas. Yang kedua ada shock. Yang ketiga ada demam tinggi. Dan yang keempat ada brain death atau alasan cost benefit. Untuk indikasinya, indikasi dari nutrisi parenteral adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada gangguan absorpsi makanan seperti pada fistula enterocutaneous atau atresia intestinal, colitis infeksiosa, dan obstruksi usus halus. Yang kedua, kondisi di mana usus harus diistirahatkan seperti pada pankreatitis berat, status preoperatif dengan malnutrisi berat, angina intestinal, dan diare berulang. Lalu yang ketiga ada gangguan motilitas usus seperti pada ileus yang berkepanjangan. Yang keempat ada makan, muntah terus-menerus, gangguan hemodinamik, dan hiperemesis gravidarum. Untuk pelaksanaannya sesuai SOP, yang pertama persiapkan tempat dan alat. Alat-alatnya yaitu ada alat steril, di mana yang pertama bak instrumen berisi handscoon dan kaca steril, yang kedua infuset steril, yang ketiga jarum atau needle atau alpukat dengan nomor yang sesuai. Nah, yang keempat ada korentang dan tempatnya, yang kelima ada kom tutup berisi kapas alkohol. Untuk alat tidak steril itu terdiri yang pertama standar infus, yang kedua perlak dan alasnya, yang ketiga pembendung atau tourniquet, yang keempat plester, kelima gunting perban, keenam bengkok, dan ketujuh jam tangan. Untuk obat-obatannya, kita menggunakan yang pertama yaitu alkohol 70%, dan yang kedua cairan sesuai anjuran dokter. Untuk persiapan pasiennya, yang pertama memberitahu pasien dan menjelaskan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, mengatur posisi pasien yang nyaman, yaitu posisi supin. Untuk persiapan lingkungannya, memasang sketsel. Untuk prosedur pelaksanaannya, ada yang pertama pos orientasi. Perawat melakukan yang pertama mengucapkan salam, yang kedua memperkenalkan diri, ketiga menjelaskan tujuan tindakan kepada klien, yang keempat menjelaskan prosedur, yang kelima menanyakan kesiapan pasien. Untuk fase kerja, yang pertama untuk mengisi selang infus. Perawat mencuci tangan dan memakai handscoon. Kedua, desinfeksi karet penutup botol. Yang ketiga, memasukkan infuset ke dalam botol infus. Yang keempat, pengatur tetesan infus ditutup, jarak 24 cm di bawah tempat tetesan. Yang kelima, menggantungkan botol infus di standar infus. Yang keenam, ruang tetesan diisi setengah, jangan sampai terendam. Yang ketujuh, selang infus diisi cairan infus dan dikeluarkan udaranya. Untuk fase terminasi, yang pertama melakukan evaluasi tindakan, yaitu yang pertama ada tanyakan keadaan dan kenyamanan pasien setelah tindakan. Yang kedua, observasi adanya komplikasi setelah pemasangan infus atau terapi intravena, yaitu ada flebitis, infiltrasi, iritasi vena dan hematoma, tromboflebitis, trombosis, spasmovena, dan kerusakan saraf, tendon, dan ligamen. Yang ketiga, pencegahan komplikasi pemasangan terapi intravena. Yang keempat, ganti lokasi tusukan setiap 48-72 jam dan gunakan set infus baru. Yang kelima, ganti kaca steril penutup luka setiap 24-48 jam dan evaluasi tanda infeksi. Yang keenam, ada observasi tanda atau reaksi alergi terhadap infus atau komplikasi lain. Ketujuh, jika infus tidak diperlukan lagi, buka fiksasi pada lokasi penusukan. Kedelapan, kencangkan klem infus sehingga tidak mengalir. Kesembilan,
Petakan lokasi penusukan menggunakan kata steril, lalu cabut jarum infus perlahan, periksa ujung kateter terhadap adanya embolus. Lalu 10. Berikan lokasi penusukan dengan antiseptik. Bekas-bekas plester dibersihkan memakai kapas alkohol. 11. Gunakan alat-alat yang steril saat pemasangan dan gunakan teknik sterilisasi dalam pemasangan infus. 12. Hindarkan memasang infus pada daerah-daerah yang infeksi. Vena yang telah rusak, vena pada daerah fleksi, dan vena yang tidak stabil. Untuk yang ke-13, mengatur ketepatan aliran dan regulasi infus yang tepat. 14. Perhitungan cairan yang sering digunakan adalah perhitungan milimeter per jam atau ml per H dan perhitungan tetes per menit. 15. Menyampaikan tindak lanjut dan jika ada keluhan bisa menghubungi perawat di ruangan. Yang terakhir yaitu berpamitan. Sekian dan terima kasih. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan tentang nutrisi enteral dan nutrisi parenteral. Untuk salah-salah kata saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.